Yang pertama iya kerja, awalnya kerja jadi IT, tapi IT-nya di kasino. Kasino, ha-ha. Iya kasino di Thailand. Oh gitu, nggak kelihatan bu. Masya Allah. Jadi IT di sana. Setelah 2 tahun akhirnya berhenti kerja sebagai IT di kasino karena akhirnya buka kasino sendiri. Ya, jadi tambah jauh. Di sana selama 2014, 5 Februari sampai 15 Maret 2017. Jadi 3 tahun, 1 bulan, 10 hari tepatnya. Ya, sampai akhirnya pulang, baru mulai belajar agama Islam, mendalami dari 2017 itu sampai detik ini, mudah-mudahan sampai akhir hayat ya. Justru mohon doanya. Dan Allah yang menunjukkan kebaikannya, sama sekali nggak ada manusianya yang hebat. Sekali lagi, si kokonya ini mah hamba Allah yang banyak salahnya aja, tapi ditolong terus sama Allah. Dan ini dibuktikan, hati-hati para bunda segini banyak dibulak-balikan untuk mau datang ikut ngaji. Kalau mungkin kenalnya Kodenis yang dulu, boro-boro diajakin ngaji ya. Mungkin Kodenisnya juga nggak mau ya. Semoga itulah baiknya Allah ya. Dan yang paling penting kan bukan mati karena apanya, tapi mati sedang apa. Kok matinya gara-gara COVID, tapi pas lagi sujud, husnul khotimah, ya. Kok matinya di masjid, tapi pas lagi nyolong speaker jatuh ketimpa, ya berarti husnul khotimah juga, ya. Makanya didorong untuk terus-menerus beramal soleh karena kita nggak ada yang tahu, ya. Sampai kapan? Bismillah. Insya Allah kita karena sudah mulai masuk ke bulan Rajab ya, dimana biasanya momentumnya Isra Mi'raj. Kalau bahas sedikit dulu dari sudut pandang bahasanya, Isra itu sebetulnya perjalanan malam kalau secara bahasa ya. Dan Mi'raj itu sebetulnya alat untuk naik ya. Jadi kalau secara bahasa mah tangga, eskalator itu lift termasuk Mi'raj kalau secara bahasa. Tapi nanti kalau secara istilah adalah diperjalankannya Rasul di malam hari. Mi'rajnya itu naik dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dari Makkah dulu, Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Dalam satu malam, di beberapa riwayat bahkan disebutkan tempat Nabi duduk waktu masih di Makkah, sampai pas Nabi pulang lagi, itu dipegang masih anget. Berarti kerasa sebentar. Padahal perjalanannya seolah naik buruk ya dan lain-lain. Seperti itu. Dan di sini kita bahas sedikit dulu tadi dari sudut pandang ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini ngelihat dari sini aja ada beberapa faidah bisa kita ambil. Kalau ada ayat di dalam Al-Qur'an diawalinya pakai subhana, maha suci Allah ya. Menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan itu pasti benar apa adanya. Karena bisa jadi yang akan disampaikan setelah kata subhananya itu di luar akal manusia. Jadi untuk ditutup bahwa itu pasti benar, Allah bersumpah dulu dengan kesucian dirinya. Ya, kayak misalkan kita bicara tentang kalau kamu pengen bisnisnya kaya, ini buka restoran, mesti gini caranya. Itu kata siapa? Kata anak SD tadi baru lewat. Oh, nggak valid, nggak bisa dipercaya. Ya. Nah, ini yang berkata adalah firmannya Allah. Allahnya menyampaikan firmannya. Dan diawali dengan ia bersumpah atas kesucian dirinya. Sehingga menyampaikan apapun yang akan disampaikan ini, meskipun nggak masuk akal di pikiranmu, wahai manusia, ini benar-benar terjadi. Kalau ayatnya sudah ada subhana depannya. Ya. Subhanalladzi, maha suci Allah yang, alladzi itu yang, asra, memperjalankan diterjemahkannya. Ya. Jadi yang memperjalankan dan diperjalankannya di sini jelas. Siapa yang memperjalankan? Allah. Yang diperjalankan? Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga berarti ini kehendak yang Allah yang memperjalankan, bukan kehendak si Nabi kita yang diperjalankan. Sehingga dari sini subjeknya, pelakunya adalah Allah, sehingga nggak bisa lagi kita ngukur pakai akal manusia. Karena kalau ngukurnya pakai akal si objek, nanti nggak nyambung. Contoh, ada semut ngobrol sama semut, berkata,
tadi jam 6 pagi aku berangkat ke Bandung. Ini sekarang jam 12 aku udah balik lagi ke Jakarta. Menurut akal semut, yang tahu kecepatan semut berapa jauh perjalanannya, kemampuan semut seperti apa, masuk akal nggak di pikiran semut? Ada semut berkata, dalam waktu 6 jam bolak-balik Jakarta-Bandung. Masuk akal nggak menurut sesama semut? Ngaco kamu semut. Gimana ceritanya? Kita jalan 1 meter aja lama. Apalagi kamu ke Bandung bolak-balik dalam waktu 6 jam. Ngaco. Kenapa? Pakai akal semut. Padahal semut itu nggak bohong, Bu. Gimana caranya? Si semut itu nggak sengaja nemplok di jaketnya orang. Berangkat tuh ya orangnya ke Bandung, ngambil barang, pulang lagi sebentar. Nyampe jam 12. Nggak bohong, beneran. Ya. Tapi kalau pakai akal semut nggak masuk akal, Bu. Tapi kalau sudah pakai akal yang membawa si manusianya, oh masuk akal, ada mobil, ada tol. Nah, kita kalau mikirinnya pakai sudut pandang manusia, padahal di situ dijelaskan manusianya sebagai objek, oh nggak akan ketemu, nggak masuk akal. Tapi kalau udah di depannya pakai subhana dan dijelaskan yang memperjalankan itu Allahnya, bukan kehendak nabinya, nggak mesen tiket, nggak request jam segini ya berangkat, nggak ada. Tahu-tahu diperjalankan, meskipun seolah menurut akal yang diperjalankan tidak masuk akal. Tapi ya ini urusan yang memperjalankan ya. Dan kayak kita manusia nih ngebawa semut, misalkan kalau di kantong saya ada semut nih, ngikut dari Bogor tadi pagi ya. Bagi si manusianya nggak mikirin sih menurut si semut masuk kapal atau enggak. Ke bawah mah ke bawah aja. Ya. Itu Masya Allah ya. Jadi masuk akal karena kalau sudah pakai sudut pandangnya bukan dari logikanya manusia. Ini sudah pakai oh Allah mah tidak ada yang tidak mungkin. Dan ditegaskan setelah itu subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, di situ Rasul diakui sebagai hambanya. Ya. Wah, ini ketika masalah bicara pengakuan, kadang orang ngaku-ngaku mah gampang soalnya. Saya kenal tuh sama Pak Presiden misalkan. Presidennya kenal nggak sama kita? Nah, itu dia masalahnya. Ya. Ngaku-ngaku kenalnya mah gampang. Kita bisa mengaku, oh saya hambanya Allah. Betul ya, nggak bisa disanggah. Tapi kata tuannya, kita tuh udah diaku belum sebagai hamba yang benar, yang baik, yang ahsan. Ya. Karena kalau Nabi mah diaku. Ya. Ini hamba saya nih. Ini hamba saya yang udah saya berikan tuh, diperjalankan dan lain-lain. Masya Allah. Seperti itu ya. Itu dari subhanalladzi asra bi abdihi itu aja oke. Ya. Ada pengakuan dari Allah. Nah, ketika kita bicara untuk meningkatkan ketakwaan, ya, berkaitan dengan pengakuan, dulu waktu kita sekolah, sering disampaikan kebutuhan manusia itu cuma 3. Ya. Sandang, pangan, papan. Ada lagi primer, sekunder, tersier. Rata-ratanya dibagi 3. Ternyata manusia itu punya kebutuhan yang keempat, Bu. Tapi nggak semua pengen ngaku. Apa kebutuhan yang keempat ini? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Ya. Apa buktinya? Lihat kaki kita ada berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? Ada yang punya lebih dari 2 di rumah? Kalau yang artis-artis ngevlog bahkan ada yang satu ruangan lemari sepatu semua, jualan mungkin ya. Ntar ada yang bilang, kok atuh terserah uangnya punya saya, halal, beli sendiri, nggak ngutang. Ya kan? Emang kenapa kalau dibeli? Betul, nggak apa-apa, nggak ada yang bilang masalah kalau dibeli. Yang jadi masalah kalau belinya untuk pengakuan diri. Bukan masalah beli atau kepemilikannya, nanti kasihan manusianya yang repot. Contoh, sepatu itu fungsinya mencegah kita dari kacugak. Tahu Ibu kacugak? Ketusuk sesuatu, entah paku, entah apa. Tapi kalau misalkan pernah ngelihat pemuda-pemuda, pakai sepatu baru. Warna putih lagi, ya. Karena ketika akhirnya masuk ke dalam masjid, ditaruh kan nggak mungkin dibawa ya sepatunya, apalagi nyampe ke depan-depan, dibawa depan karpet. Dipersilakan kejar kemuliaan saf depan, silakan masih kosong. Enggak, saya di sini aja. Sengaja biar pas ruku teh masih ketengok. Oh masih ada. Sami Allahu liman hamidah. Ya, pulangnya hujan Bu. Aduh sepatunya putih. Becek, dipeluk, dimasukin jaket.
Sepatu yang seharusnya mencegah dari kacugak, mendingan kecugak daripada sepatunya kotor. Perbuatan yang benar atau bukan? Benar atau tidak? Tidak, ya. Masya Allah. Ada yang lebih aneh lagi. Jam tangan, Bu. Fungsinya apa? Mengetahui waktu. Berarti jam tangan Dora yang 25 ribuan di pinggir jalan itu bisa ya? Tapi nggak ada yang pakai itu kelihatannya di sini. Dan kalau bicaranya hanya untuk mengetahui waktu, berarti yang 50 ribuan juga bisa ya? Tapi ada yang beli yang 5 miliar ternyata, Bu. Insya Allah ya. Sekali lagi boleh bangga, nggak apa-apa. Nggak, tapi kalau lucunya kalau mobil ada yang mahal, ada yang murah. Mobil yang mahal teh punya kelebihan dibanding yang murah. Biasanya lebih cepat daripada yang murah. Kalau jam tangan, Bu, mahal. Emang dia muternya lebih cepat daripada yang murah? Jam tangan kamu 5 miliar itu apa kelebihannya? Oh, ini 1 jamnya setara 5 menit. Atau rusak, ngapain dipakai? Ya, bingung. Hah? Ya, dulu beli sih. Tapi enggak nyampe yang 5M ya. Sayang juga ya. Mendingan beli rumah waktu itu. Pertama kali gara-gara bisnis yang di sana emang pertama kali beli rumah umur 22 tahun udah punya rumah sendiri. Tapi ya haram. Jadi udah dijual lagi ya. Tapi balik lagi ke jam tangan ya, Insya Allah. Dan begitu ya, ketika kita bicara benda atau barang untuk pengakuan, nah ini segala macam-macam. Kenapa orang kalau udah mulai nge-gym, fitness, badannya makin bagus, kenapa jadi suka pakai baju ketat? Kelihatan ya. Terus kalau ditanya ke toiletnya di mana, dia jadi di situ. Biar kelihatan. Kan gampang, Bu. Tinggal di mana toilet? Tuh, udah selesai ya. Tapi dia jadi kudu gitu ya. Maco, mantan copet ya. Masya Allah. Mantan cowok di Thailand banyak ya mantan cowok ya. Kathei kalau bahasa sananya mah ya. Banci ya. Iya banci. Di sana istilahnya kathei. Jadi dia bukan puing, mai pucai doang. Jadi enggak gitu. Ini bahasa Thailand ini. Put bahasa Thai ได้ไหม? ไม่ได้หรอ? ก็ดีนะครับ. Oke ya, insyaallah. Lanjut. Nyampe mana tadi banci ya? Jadi ngomongin. Oke, jam tangan, orang nge-gym ya dan macam-macam. Biar mobilnya keren, ganti di peleknya nih. Ini juga sama anehnya ya. Karena yang ngeliatin peleknya mah di luar. Yang ngicilin beli peleknya di dalam nggak ngeliat ya. Kecuali kalau mungkin sambil nyetir sambil dipangku peleknya ada, tapi berat, susah juga. Susah, Bu. Kalau untuk pengakuan dan mulai nggak nerima itu mulai repot. Mulai repot. Nggak pengen kelihatan gemuk, pengen kelihatan langsing, nahan nafas berjam-jam. Jadi kurang oksigen. Ibu tahu ada benda yang namanya korset ya? Pernah ngelihat orang pakai korset nggak? Saya ngelihat orang pakai korset aja ikut nahan nafas, Bu. Gitu. Ya Allah, engap gitu ya. Nggak nerima. Ketika udah nggak nerima, nggak enak ya. Bu, jangan takut mulai menjadi tua ya. Udah pasti itu. Kenapa tidak takut? Ya, karena udah jadi ya, nggak bisa mundur lagi. Nggak bisa mundur lagi. Kalau dulu aku begitu lucu kalau pakai seragam rok SMA gitu ya. Coba ibu sekarang pakai seragam SMA lagi. Tambah lucu. Nanti kapan-kapan dress code-nya itu ya. Cobain. Insya Allah. Siapa ibu? Nggak terima dengan hidung sendiri, setiap kali ngaca tersiksa. Ih, ini hidung apa kutil sih, kecil banget. Gitu ya. Nggak terima. Tenang aja. Ya. Kalau orang nanya, kok kalau memang mudah bagi Allah ngabulin semua keinginan manusia, kan Allah katanya maha hebat, kabulin aja semuanya keinginan orang. Mudah bagi Allah. Allah kan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Surat apa? Yasin. Ayat berapa? 82 Mumtazarakallah ya. Solehah cenah. Hahnya kayak ngembus tuh. Hah gitu ya. Masya Allah.
Sesungguhnya segala urusan itu kalau Allah berkata jadi, maka jadilah. Mudah. Orang minta apapun Allah kabul, mudah. Kenapa Allah tapi tidak melakukan itu? Karena kalau Allah kabul permintaan semua manusia tanpa terkecuali, tambah ngaco duniamu. Contoh, bunda semua pengen sehat? Pengen, ya. Coba Allah kabulin satu dunia sehat tuh. Rumah sakit bangkrut, dokter pada nganggur, fakultas kedokteran gak laku, apotik gulung tikar. Ya, lebih sulit ya. Atau misalkan, apakah semua pengen kaya? Boleh, nggak apa-apa. Apalagi kalau tujuan kayanya pengen berangkatin orang tua haji. Oh, itu keren ya. Tapi kalau semua Allah kabulin kaya, kayaknya nggak ada bangunan ini, Bu. Nggak ada yang mau jadi tukang soalnya. Ya. Kayaknya Jakarta mungkin udah jadi gunung sampah. Karena nggak ada yang mau jadi bersih-bersih. Ya. Jadi justru dengan tidak dikabulkannya keinginan manusia, yang Allah kabulin sesuai ketentuan Allah, itu justru jadi kebaikannya. Ya. Karena Allah tahu, kita juga manusia kalau mau jujur tahu, semua keinginan kita dikabul, kita makin rusak biasanya, Bu. Orang bisa belajar sabar, istiqomah, legowo, tawadu, segala macam, kan karena udah digempur dengan kepahitan dulu. Rasulullah Muhammad SAW menjadi manusia yang paling mulia akhlaknya, kan bukan karena ikut seminarnya Mario Teguh. Ada di zaman itu mah, ya. Tapi karena ternyata beliau lebih taat, tapi ujiannya lebih berat, udah jadi baik. Dan tujuannya Allah. Ya. Sehingga, ini balik lagi. Ketika kita bicara, La ilaha illallah, ini kalimat yang kita berharap mati dengan mengucapnya. Ya. Apa artinya Bu, La ilaha illallah? Oh, sering diterjemahinnya, tiada Tuhan selain Allah. Ya. Padahal, Tuhan dalam bahasa Arab itu menggunakan kata Rabb. Tuhanku, Rabbi. Tuhan kami, Rabbana. Tuhan semesta alam, Rabbul alamin. Ya. Jadi kalau ilah, la ilah. Ilah itu apa artinya? Ya. Lebih tepatnya betul, sesembahan. Secara bahasa. Kalau secara istilah nanti meluas. Ya. Termasuk salah satu yang termasuk ilah secara istilah, sesembahan adalah nantinya apapun yang mendominasi hati kita. Sholat, muslim, tapi ketinggalan sholat nggak nangis, kehilangan jabatan dia nangis, berarti ilahnya jabatan. Ya, iya sholat dia muslim, tapi ketinggalan sholat dia nggak pernah nangis, nggak pernah sedih, nggak pernah menyesal, kehilangan uang dia nangis, berarti ilahnya hilangnya. Ya. Dan ini yang jadi perbedaan. Orang bilang katanya pengen bahagia, semua pengen bahagia ya, sepakat ya. Tapi masalahnya nyari bahagia dengan jalan apa dulu nih? Karena dulu izin pertama kenal Islamnya juga nyari, ya saya masa sekedar pengen bahagia. Pernah ada kondisi di mana papi jatuh, bangkrut, ninggalin hutang. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, ya. Pengen bahagia. Di saat teman-teman masih bisa asik-asiknya main, saya waktu itu pernah ada kondisi di mana papi ngeluarin habis bertengkar dengan mami kelihatannya. Biasa ya, gara-gara masalah kalau udah masalah keuangan. Tanya habis berkaca-kaca, dikasihlah saya selembar kertas dibangunin tengah malam. Apa ini? Ini apaan? Dijawab, udah lihat dulu aja. Begitu dibuka, ternyata rincian hutang-hutangnya beliau. Dan mereka berkata, kalau suatu saat Koko jadi orang, tolong dilunasi semuanya. Kami udah nggak sanggup. Pas dilihat, ya udah dilihat dulu berapa nominalnya. Yang di kertas yang itu, 59.750.000. Tapi itu baru ke satu orang. Dan itu di zaman bensin seliter masih 1.500. Belum melihat yang catatan yang lain. Tahu-tahu dapat warisan, tapi itu warisannya. Dan izin, dengan cerita seperti ini bukan berarti mendiskreditkan kedua orang tua sebagai orang tua yang tidak baik. Demi Allah, jika ada kebaikan pada diri ini, semuanya berasal dari papi mami. Semoga bisa menjadi pahala jariah bagi beliau. Betapa sabarnya, pokoknya kalau dibandingin sama film-film azab Indosiar mah, nggak ada yang ngalahin sabarnya mami lah ya. Masya Allah. Luar biasa, tetap bertahan demi anak-anaknya. Dan itu cuma jadi salah satu episode, jadi akhirnya kenal Allah. Ya. Karena mulai bingung tuh, stres tuh, mesti gimana ini, ya, mau ngelunasin ini gimana, uang jajan sehari goceng, kapan lunasnya, kapan selesainya, mau sambil kerja, nggak bisa lah sambil sekolah, mau kerjaan apa yang bisa didapat dengan anak sambil sekolah kerja sampingan, ya, jadi mulai mikir dulu gimana caranya ini untuk bisa selesai, nanya cerita ke siapapun, kata orang-orang juga, ya udahlah bro, nggak jadi solusi, udah cari Tuhan aja. Ya karena judulnya cari Tuhan, saya sekolahnya sekolah Katolik, jadi pernah ke gereja.
tinggal lama sama nenek, sama amah ya popoh, beliau Buddha, jadi ya dikasih makannya babi dan pernah pelihara juga ya. Ya akhirnya di saat itu ya udah mulai mikir gimana caranya untuk bisa selesai, tapi nggak selesai. Walaupun akhirnya terjawablah pertanyaan. Saya mempertanyakan tentang 3 hal dulu ya, terkait sesuatu itu ada tuh bagi saya nggak mungkin simsalabim. Contoh meja ini. Apakah meja ini ternyata simsalabim ada? Enggak, pasti ada yang nyiptain. Ada yang nyiptain nggak? Ada. Ada yang buat. Ya, orang bilang siapa? Pabrik gitu ya. Pabriknya siapa yang nyiptain? Tukang gitu. Tukangnya siapa yang bikin? Ya, orang tuanya. Orang tuanya dari mana? Kakek neneknya. Terus we gitu. Dan kalau nggak ada habisnya gitu, pasti ada sesuatu yang telah dahulu ada sebelum semuanya ada. Dan yang Maha Satu itu akan tetap ada setelah semuanya tiada. Ya. Jadi dulu mempertanyakan, dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan setelah mati akan kemana. Ya. Dan nyoba tuh mencari jawaban dari 3 pertanyaan itu ke tempat-tempat tadi, ke kepercayaan-kepercayaan. Dan alhamdulillah, dan ini silakan bahkan dijadikan challenge. Kalau ada yang katanya sedang mencari, udah coba cari jawaban dari 3 pertanyaan itu, nanti bismillah. Pasti di Islam yang paling memuaskan, ya. Tapi terlepas dari itu semua, saya cuma pengen bahagia, pengen hidupnya tenang, bahagia, ya. Nah, masalahnya nyari bahagianya dari mana dulu nih, ya. Karena ada yang udah nyari bahagianya dari harta, yang punya banyak duit, ada yang masih stres. Stres mikirin outletnya di mana-mana, ya. Yang satu ini kok penjualannya menurun, masa sebulan cuma dapat 18 miliar sih nanti. Cuman katanya. Karena yang lain soalnya dia ratusan atau gimana gitu ya. Tapi masih stres, ya. Kalau bahagia dari pasangan tampan, cantik, rupawan, Song Joong Ki, Song Hye Kyo cerai, Bu. Ya. Ya. Kalau bahagia dari yang punya jabatan, yang punya jabatan masih ada yang korupsi. Kalau bahagia dari popularitas, artis yang bunuh diri. Michael Jackson juga stres dulu. Kenal Bu Michael Jackson? Iya kan, karena terkenalnya nggak cuma satu kecamatan dia mah. Ya, sampai pernah nyewa satu gedung mall nggak boleh masuk Bu, kecuali yang dagang, yang lain nggak boleh masuk. Kenapa? Pengen ngerasain belanja kayak orang normal. Karena kalau nggak ditutup repot, orang minta foto sama tanda tangan. Ya. Karena dia kan terkenalnya dari umur 5 tahun ya, dari zaman masih Jackson 5 bareng Enci Ngkoko-nya tuh. Enci dan Ngkoknya. Masya Allah. Ya. Tapi tetap masih stres, menderita. Dan bukan tanpa alasan Allah ngasih contohnya kan di Quran tuh Firaun. Ya. Kayaknya sekaya-kayaknya orang zaman sekarang nggak sekaya Firaun. Beliau mah kaya, punya kerajaan, tajir melintir, berkuasa, hidup panjang 400 tahunan, seumur hidup nggak pernah sakit, nggak pernah demam, batuk pun nggak pernah. Istri soleha, jib. Apalagi itu yang kurang. Apakah mulia? Enggak, hina. Terbukti nggak ada seorang ibu pun ngasih nama anaknya Firaun. Ya. Iya Bu, anaknya lucu amat. Siapa namanya? Ini Firaun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada nama lain Bu. Tapi ada orang tua ngasih nama anaknya misalkan Ayub. Siapa Ayub? Nabi Allah padahal, tapi diujinya sekujur tubuh selama 18 tahun kena penyakit kulit. Ya. Dan beliau punya anak Bu, 12 Nabi Ayub itu. Pas kena penyakit kulit, 12 anak kandungnya meninggal barengan. Ya. Punya ladang, punya hewan ternak, semuanya kena wabah, mati dan layu semuanya. Komplit. Tapi yang kayak gitu Bu, minta sembuh dia malu. Karena kata beliau, nikmat dari Allah masih terlalu banyak. Ya, punya hati kayak gitu ya. Kenapa kok ada orang bisa sebegitu baiknya? Dulu, oke, berani tahu yang dilakuin di Thailand salah, sebagaimana orang yang korupsi juga tahu korupsi itu salah. Ya. Tapi, ingin coba pengen bahagia. Pengen bahagianya karena apa? Nyoba. Belum pernah kaya, tajir melintir. Ya udah berangkat akhirnya ke Thailand. Tapi ketika akhirnya dapat yang di sana, ternyata nggak bahagia juga. Ya. Nggak cuma saya malah Bu. Yang udah penghasilannya lebih besar lagi, bos-bos lain, itu nyampe di tingkatan ada yang dapat sebulan 8 miliar. Ya. Bersih Bu. Di luar biaya foya-foya istrinya, di luar biaya, mohon maaf dia suka dugem, sekalinya dugem habisnya sebulan tuh bisa 1 miliaran. Karena kan nggak mungkin dugem bawa susu ultra ya. Jadi kan minumannya mahal, obat-obatan mahal. Mohon maaf, ditemani perempuan,
Nemenin duduk, nemenin minum aja 2 juta satu wanita, Bu. Belum dibawa pulang loh itu, belum dibungkus. Karena soalnya import ya dari Uzbek, dari Thailand ya. Tapi kasihan ngelihat mereka teh Bu, kayak kurang bahan bajunya, asa pengen nafkahin. Maksudnya ngasih mukena gitu ya. Kasihan aku nyari uang gede gampang tapi beli baju kurang, belum beres dijahit udah dipakai ya. Setiap hari dia rutin, hampir tiap hari dia dugemnya istiqomah. Maksudnya konsisten gitu ya. Terus menerus dilakukan, paling lama libur 3 hari. Selama 5 tahun terus menerus begitu. Penghasilan sebesar itu, dia turun dari mobil mewahnya ya. Turun dari mobil Lamborghini-nya, nggak boleh sebut merek ya. Maka dia yang paling pertama diobrolin malah, aduh gua stres. Stres kenapa nih orang? Rumahnya sebesar itu, penghasilan sebesar itu. Mau kemana habis ini? Mau psikiater, gue nggak bisa tidur. Ya, orang ini untuk bisa tidur harus minum obat, Bu. Pil tidur. Ya, kita mah coba Bu. Lagi ngaji bisa tidur kita mah Bu. Ya, kita mah dilemparin bantal Bu, langsung ini pelor ya istilahnya. Sekali nempel langsung pelor ya. Menunjukkan betapa kita bisa tidur tuh nikmat. Ada orang pengen bisa tidur ke psikiater dulu, ketergantungan obat dulu, ya. Dan dia kemana-mana suka bawa ini juga, bawa bodyguard, kadang bawa pistol nyelip di pinggangnya. Untung pas duduk nggak ketembak sendiri ya. Stres, parnoan, ketakutan. Sedangkan ada tetangga Bu di rumah di Bogor, guru PAUD, pendidikan anak usia dini, ya. Gajinya sebulan 250.000 perak tuh. Udah nggak punya bapak, adiknya ada 5. Cukup Bu. Dari mana tuh kalau pakai logika matematika ya? Ternyata adik-adiknya pada sekolah pada ngapalin Quran jadi pada beasiswa ya. Kalau si bos yang tadi begitu ketakutan padahal rumah tinggi, pagarnya tinggi, ada CCTV, bahkan ada security-nya, security. Lu jadi lucu security. Hello Kitty. Ada satpamnya sendiri tapi stres. Sedangkan yang tetangga tadi, Masya Allah, kadang pintu rumah tidur juga nggak ditutup, ya ayam tetangga masuk buang air di dalam, dia tenang aja udah. Ya. Sehingga ternyata perbedaannya ya adalah ilahnya itu tadi. Ya. Tujuan hidupnya apa? Lebih tepat lagi Quran surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tentram.